Ya, mungkin satu catatan yang diberikan oleh dosen ya. penguji waktu itu ya. Mungkin kalau ini diberikan sampai tingkat apa ya, genus kalau nggak salah ya. Genus. Ya, mungkin ya yang penting nggak sampai spesies. Kalau spesies kan sulit ya. Oh, oke. Nah, itu mungkin dari bentuk terumbu karang ataupun yang lain, mungkin kalau ditambahkan itu akan lebih menarik informasi yang didapatkan. Berarti semakin banyak data yang diambil, semakin jelas deskripsinya sampai. Berarti nah, cuman kan waktu itu saya ngambilnya cuman batasannya cuman sebaran aja. Oke. Sebaran terumbu karang, sebaran luasan ya. Luasan terumbu karang yang ada di perairan Pulau Cina itu. Halo teman-teman catatan kuliah, gimana kabarnya? Apa masih perjuangan skripsi kalian masih stagnan atau masih mengejar dosen atau masih mencari muka untuk bisa ACC skripsi? Ini kedatangan teman lama. Dulu pernah satu foto. Jadi kita bisa bincang-bincang sama Mas Mufid. Monggo Mas, kenalan Mas. Ya, perkenalkan, terima kasih. Saya Abdul Mufid, biasa dipanggil Mufid ya. Ya, saya jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2016. 2016 Mas. Wah. Iya. Iya Mas, kabar ya? Abi ya Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah. Saya ini sibuk apa Mas? Alhamdulillah sekarang kerja. Alhamdulillah. Pasangan anak Mas? Bahas pasangan ya. Iya. Aku mau tanya lagi Mas tentang skripsi 4 tahun yang lalu nggak salah ya, atau 3 tahun yang lalu ya. Skripsinya sampean tentang terumbu karang ya salah ya? Iya benar, tentang terumbu karang. Aku pengen tanya itu Mas, skripsinya sampean itu tentang apa sih Mas terumbu karangnya? Jadi saya ngambil tugas akhir itu dengan judul pemetaan sebaran terumbu karang. Lokasinya di Pulau Cina, Bawean. Wah, Inggrisnya itu ya, pulau yang benar. Mantap banget itu. Kenapa Mas ngambil skripsi pemetaan itu terumbu karang itu? Ya mungkin satu dari keinginan saya untuk mengetahui secara luasan, secara sebaran juga terumbu karang yang ada di Pulau Cina. Nah, kebetulan juga Pulau Cina ini termasuk salah satu pulau yang dijadikan konservasi oleh pemerintah desa di Daun Jati itu. Oh, di Daun Jati itu. Iya. Wah, menarik ini ya untuk dikupas secara main detail ya. Ini Mas, dari skripsinya sampean, manfaatnya untuk masyarakat itu apa sih Mas? Kalau berbicara manfaat terkait yang ada hubungannya dengan skripsi saya itu, mungkin satu, masyarakat lebih sadar dan mengetahui bahasanya di lokasi di sisi pulau ini masih tersebar terumbu karang dengan kondisi yang kita teliti gitu. Sebenarnya terumbu karang ini kan menjadi salah satu habitat atau lokasi bagi ikan-ikan karang untuk hidup gitu. Oh, berarti sangat luas ya aslinya ya. Iya. Berarti pernah nggak sih Mas mikir untuk manfaat apa tujuannya skripnya sampean itu untuk masyarakat itu gimana ya maksudnya? Setelah sampean ngambil data skripsi di sana, pernah nggak untuk kembali lagi untuk sharing sama masyarakat? Apa sekedar cuman meneliti di sana aja gitu? Kalau itu mungkin awalnya memang cuman keinginan untuk menyelesaikan tugas akhir. Oh gitu ya. Okay. Nah ini Mas, secara skripsi. Oh iya Mas, monggo. Ambil apa ya? Aku kadang ini secara prosedurnya skripsinya sampean itu
apa aja sih Mas yang harus dikerjakan itu? Nah, kalau skripsi saya itu kan satu pemanfaatan ini kan, kita menggunakan data citra satelit untuk menghitung atau mengetahui sebaran terumbu karang yang ada di perairan Pulau Cina. Tapi itu nanti didukung dengan validasi data lapangan. Artinya data primer kita butuhkan untuk validasi citra satelit itu. Sampean pakai ngambil data itu nyelam juga atau gimana? Iya, kebetulan waktu itu dibantu sama teman juga untuk ambil data primernya di lapangan. Primernya ya. Berarti itu hanya sekedar ngambil data terumbu karang kayak Transek, LIT. Berarti hanya data pendukung ya. Betul. Setelah itu baru ngolah citranya. Nah, ngolah citranya itu pakai apa Mas? Aplikasi atau? Nah, kalau saya itu kan pakai citra Sentinel ya. Kebetulan Sentinel 2A. Nah, itu tahap-tahapnya memang ada beberapa tahapan yang kita lakukan untuk sampai kita tahu seberapa luas sebaran terumbu karang yang ada di perairan Pulau Cina kan. Nah, itu yang pertama itu kita koreksi dulu atmosferik. Nah, koreksi atmosferik ini untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di atmosfer antara citra dengan perairan. Nah, setelah itu kemudian setelah koreksi atmosferik kita koreksi sunclean. Apa itu koreksi sunclean itu riak atau gelombang-gelombang kecil yang mengganggu reflektan dari energi citra satelit itu. Nah, kemudian setelah kita koreksi itu kita koreksi kolom air. Detail itu ya? Iya, koreksi kolom air ini kita bertujuan untuk mengetahui intinya kita menyelaraskan antara objek-objek yang ada di dalam air gitu, entah itu terumbu karang, pasir, ataupun yang lain gitu. Berarti faktor untuk pengganggunya itu yang riak gelombang itu ya? Jadi semakin ada 3 itu. Ada gelombang atmosfer, itu, terus sunclean itu, kemudian dan kolom air. Sunclean itu matahari itu nggak sih Mas ya? Sunclean itu riak. Riak itu yang gelombang. Berarti panasnya matahari nggak termasuk ya? Kadang kan biasanya mantul tuh di perairan matahari. Iya. Itu termasuk juga mungkin ya? Kalau itu matahari itu kan salah satu energi yang diserap oleh satelit itu kan. Oke. Wah, berarti main berarti ya pengaruhnya. Nah, ini berbicara tentang soal prosedur ini Mas. Pernah nggak sih Mas ketika ambil data itu ada kendala yang tidak bisa nggak bisa diprediksi lah ya, kayak cuaca ataupun gimana situasi kondisi di situ lapang itu kan, pernah nggak? Ya, waktu itu saya kan ambil data lapangnya kebetulan musim peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi ombak ataupun angin itu sangat kencang waktu itu. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala kita ketika melaksanakan pengambilan data lapang itu. Wah, berarti ya main banget ya. Nah, berbeda sama ini nggak? Pernah nggak Mas ketika ngambil data terus ini belum cukup nih, terus ngambil data lagi? Belum pernah ya? Belum pernah. Alhamdulillah berarti ya. Soalnya dulu itu pernah gitu Mas, kayak gitu. Ini ngambil data lagi akhirnya ngulang. Aduh, gimana ya. Nah, ini Mas berbicara soal setelah ambil data ini Mas ya. Begitu ambil data sudah diolah, pernah nggak sih Mas Mufid ini koyok aduh kok sih lah ngolah datane, ngolah data yang kok sih wae kan wis nyuwek data, akhirnya timbul rasa males yang berkepanjangan atau langsung diolah Mas Mufid? Nah, kebetulan waktu itu setelah ambil data kan kita kena ini kan kuliah di rumah kan, offline-nya. Waktu itu lagi munculnya si COVID.
Iya. Iya. Jadi di rumah itu memang nggak fokus untuk kurang fokus untuk langsung mengolah data secara langsung dan keseluruhan gitu. Jadi ya namanya di rumah ada orang tua punya kesibukan apa ya kita bantu. Setelah itu malam mungkin baru kita ngolah data. Tapi molor nggak kuliah sampean nggak? Alhamdulillah enggak sesuai Alhamdulillah. kontrak ya. Sesuai kontrak ya. Oke, Iya. oke. Nanti tidak sesuai kontrak bahaya. Aduh. Nah ya, pernah. Setelah itu fase pembimbingnya gimana Mas? Pembimbing secara online juga ya? Kalau bimbingan secara online juga Secara sih online. tetapnya. Ada nggak kendala-kendala kayak dosen dihubungin susah, terus nanti aja nak gitu. Ada kan ya dosen gitu Mas? Ya alhamdulillah waktu itu lancar-lancar. Dilancarkan ya? Berkat doa orang tua mungkin. Bener. Mungkin itu Mas, salah satu faktor. Nah setelah itu Mas, setelah udah saya Mas nih ya. Setelah saya Masnya lancar-lancar gitu. Semhas lancar. Lancar ya? Iya, lancar. Sidangnya Lancar. Oh. lancar semua ya? Alhamdulillah. Pernah nggak Mas? Meskipun online ya. Oh iya ya, waktu itu sidang online ya. Nah ini Mas, berbicara soal ini nih, ketika sidang nih, adrenalinnya sampean ketika online apa sih Mas? Apa kayak, waduh, takutnya dosennya berpikiran ini semakin sulit deh kan? Enakan ketemu atau online nih sampean? Nah, karena waktu itu sidang saya cuma sekali ya. Cuma sekali kan. Sekali ya. Dan itu cuma online. Jadi saya nggak punya pembanding antara enakan iya. mana sidang langsung yang berhadapan dengan dosen ataupun secara online. Tapi PKL kan pernah Mas? Ya PKL Pernah ya, tapi nggak terlalu Nggak terlalu serumit skripsi lah. ya. Oke. Itu dari fase skripsi, setelah itu sidang, masukan atau kritikan dari dosen terhadap skripsinya sampean apa Mas? Ya, mungkin satu catatan yang diberikan oleh Dosen ya? penguji waktu itu ya. Mungkin kalau ini diberikan sampai tingkat apa ya, genus kalau nggak salah ya. Genus. Ya mungkin ya yang penting nggak sampai spesies. Kalau spesies kan sulit ya. Oh, oke. Nah itu mungkin dari bentuk terumbu karang ataupun yang lain, mungkin kalau ditambahkan itu akan lebih menarik informasi yang didapatkan. Berarti semakin banyak data yang diambil, semakin jelas Iya, skripsinya benar. sampean. Berarti Nah cuman kan waktu itu saya ngambilnya cuman batasannya cuman sebaran aja. oke. Sebaran terumbu karang, sebaran luasan lah. Luasan ya. Luasan terumbu karang yang ada di perairan Pulau Cina itu. Kalau ingat gak Mas, sebaran berapa hektar atau? Kalau di perairan keliling Pulau Cina itu didominasi satu oleh pasir sih. Itu di sisi utara memang karena ketika air surut itu masih bisa jalan orang tanpa menggunakan perahu. Ya. Oke. Itu satu di situ. Terus kemudian yang kedua didominasi oleh terumbu karang. Nah kemudian yang ketiga dominasi alga. Oh, alga. Iya. Wah, kalau ada lamunnya pasti ada dugong ya Mas? Wah iya itu Mas. tapi di Pulau Cina nggak ada lamun ya. Oh, nggak ada ya. Tapi di bawahnya ada nggak sih? Lamun di bawean mungkin ada di ini Pulau di sebelah ya. Linoko Liniko ya. mungkin tapi Mungkin nggak ya. tahu Saya secara soalnya belum pastinya. pernah ke sana itu Mas. Nah, berarti autokritiknya lumayan harus detail ya kalau. Iya. Oke. Pernah nggak Mas setelah itu sebelum fase mengerjakan nih, fase mengerjakan sampean ada nggak titik terendahnya sampean ketika wis lah aku molor aja lah ngomong covid ngomong online, pernah nggak Kalau ngerasa? itu nggak pernah sih. Belum pernah ya? Iya. Karena Doa mungkin orang satu, tua itu ya. sesuai kontraknya aja lah 4 tahun. Nggak perlu molor-molor lah. Iya, 4 tahun cukup, nggak perlu ditambah. Ya. Waduh, mantap ini. Oke. Wah. Ini Mas, ada nggak Mas kata-kata semangat buat teman-teman pejuang skripsi nih Mas? Meskipun kata-kata kayak nyemangati arek-arek Mas.
Kalau nggak mas? Intinya ya kalau mau lulus tepat waktu ya dikerjakan, kalau nggak mau ya wes santai-santai Sama aja. dua orang tua itu mas ya. Mungkin ya. Aduh. Oke teman-teman, wah ini obrolan lumayan membahas masa lalu ini. 3 tahun perjuangannya Mas Mufid sebagai mahasiswa memperjuangkan untuk gelar sarjana, akhirnya terpecahkan 4 tahun sesuai kontrak. Nah, mantap ini mas. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menonton sampai detik akhir ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like. See you mas.